Pendekatan klinis penyakit pencernaan. Keluhan pada pencernaan dapat berkaitan dengan gangguan lokal atau intralumen saluran cerna, misalnya ulkus duodenum, gastritis, diabetes mellitus, hipertiroid, dan lain-lain. Anamnesis yang baik dan cermat serta pemeriksaan fisik yang baik dapat menentukan diagnosis pasien. Ada beberapa hal terkait dengan penyakit gastrointestinal. Pertama, dispepsia. Dispepsia adalah sindrom atau kumpulan gejala yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah sendawa, rasa cepat kenyang, perut terasa penuh. Etiologinya yaitu gangguan lumen saluran cerna, obat-obatan, penyakit pada hati, penyakit sistemik, dan fungsional. Pendekatan diagnostik pasien dispepsia sebagai berikut. Pada saat pasien datang diperlukan anamnesis yaitu tanda alarm symptoms meliputi tanda anemia, hematemesis, melena, penurunan berat badan dan lainnya. Jika didapatkan demikian diperlukan tindakan diagnosis lebih lanjut meliputi endoskopi, radiologi, dan USG. Jika ditemukan penyebab organik dapat terapi sesuai kausa. Jika tidak dapat ditemukan penyebab organik maka disebut dispepsia fungsional. Urutan anamnesis yang harus dilakukan, misalnya adanya keluhan nyeri perut. Nyeri perut menjalar atau tidak. Jika menjalar ke kanan belakang bisa terjadi pada kolik biliar. Pemeriksaan fisik meliputi adanya nyeri tekan, organomegali, tanda peritonitis juga perlu dievaluasi. Laboratorium seperti adanya leukositosis yang menandakan adanya faktor infeksi, pankreatitis jika didapatkan peningkatan amilase dan lipase, keganasan saluran cerna jika ada kenaikan tumor marker seperti CEA, CA19-9, AFP dan lain-lain. Jika didapatkan urea breat test positif menandakan adanya kemungkinan infeksi H. pylori. Ultrasonografi digunakan untuk mengidentifikasi kelainan organ padat intraabdomen, misal adanya batu kandung empedu, kolesistitis, sirosis hati dan sebagainya. Endoskopi digunakan jika ada tanda alarm SYMTOMPS seperti yang dijelaskan pada tabel sebelumnya. Pemeriksaan radiologi dapat digunakan untuk identifikasi kelainan struktural dinding, mukosa saluran cerna bagian atas, misal didapatkannya tukak atau gambaran keganasan. Berikut adalah lampiran informasi mengenai dispepsia. Menurut AAFP 2020 atau American Family Physician di tahun 2020, menunjukkan adanya bukti atau evidence rekomendasi pada kasus pasien dengan usia kurang dari 60 tahun untuk dilakukan pemeriksaan Helicobacter pylori test dan diperlukan strategi eradikasi. Rekomendasi A juga diberikan bahwa pemberian proton pump inhibitor lebih baik dari placebo untuk mengurangi keluhan. Pada kriteria diagnosis dispepsia fungsional menurut ROME 4, dikatakan bahwa kriteria harus didapatkannya paling tidak 3 bulan dengan gejala dimulai 6 bulan sebelum didiagnosis. Didapatkan minimal salah satunya adanya rasa penuh setelah makan paling tidak 3 hari dalam seminggu atau adanya rasa kenyang lebih awal paling tidak 3 hari dalam seminggu atau adanya nyeri epigastrium minimal 1 hari dalam seminggu atau adanya rasa terbakar di epigastrium minimal 1 hari dalam seminggu dan tidak ada tanda gangguan struktural. Secara ringkas jika didapatkannya dispepsia, dibagi menjadi 2 yaitu usia di bawah 60 tahun atau usia di atas sama dengan 60 tahun. Jika di bawah 60 tahun evaluasi tanda alam symptoms jika ada pertimbangan endoskopi. Jika pasien lebih besar dari 60 tahun perlu dilakukan endoskopi. Jika hasil negatif perlu periksa Helicobacter pylori. Jika negatif dapat diberikan PPI. Jika tidak ada perbaikan diberikan trisiklik antidepresan, jika tidak ada perbaikan diberikan prokinetik, jika tidak ada perbaikan dilakukan psikoterapi. Terima kasih. Semoga bermanfaat.